Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikhwana As'ad dari Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rencana kegiatan lembaga inkubator dari Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Hal ini tidak terbelakangi bahwa Lembaga Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis UMI ingin berperan serta dalam memperkuat ekosistem inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan UMKM berbasis perguruan tinggi. Dan memasuki tahun 2026, kebutuhan UMKM dan startup terhadap pendampingan, peningkatan kapasitas, serta akses pembiayaan semakin meningkat seiring tantangan digitalisasi, persaingan pasar, dan tuntutan kualitas produk. Nah, dalam hal ini, di mana manajemen inovasi dan inkubasi bisnis selama ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, kemudian MIIB ini adalah lembaga di bawah Universitas Muslim Indonesia yang sekian lama sudah berkontribusi dalam pengembangan UMKM, utamanya kepada mahasiswa dan tenan yang ada di luar daripada UMI. Nah, pada program tahun ini, inkubasi bisnis ini atau KMIW ini akan berkesempatan untuk ikut program inkubasi LPDB KUMKM menjadi sebuah peluang strategis bagi UMI untuk meningkatkan kualitas layanan inkubasi, memperkuat kelembagaan, serta mencetak tenan yang siap mengakses pembiayaan bergulir LPDB. Nah, harapan kami melalui partisipasi ini, maka MIIB UMI berkomitmen menghadirkan pendamping yang lebih terstruktur, berbasis inovasi, dan berdampak langsung bagi penguatan UMKM dan startup di daerah, khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, dengan demikian, rencana kegiatan MIIB UMI ini tahun 2026 disusun sebagai upaya bagaimana mendukung peningkatan daya saing UMKM, penguatan ekosistem kewirausahaan, serta kontribusi MIIB UMI terhadap pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Nah, kerangka kerja acuan dari pelaksanaan ini, kita membagi 3 tahapan, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Nah, di mana pada pra-inkubasi ini kita akan merencanakan sosialisasi melalui jejaring website dan sosial media. Nah, kemudian melaksanakan seleksi administrasi, kemudian presentasi, interview, kemudian tenan memanfaatkan hasil-hasil riset, kemudian tenan bersedia mengikuti proses inkubasi, dan tenan bersedia menerima sistem bagi hasil dengan inkubator. Nah, di mana pada fase inkubasi, antara lain fasilitasi akses pembiayaan kepada penyedia dana, menyediakan fasilitas ruangan dan peralatan produksi. Kemudian coaching dan mentoring dari akademisi dan praktisi berkaitan dengan capacity building dan fasilitasi pengurusan legalitas usaha dan administrasi usaha. Nah, kemudian harapan kita pada fase ketiga yaitu fase inkubasi. Nah, di mana pada fase inkubasi ini melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring, penentuan tenan yang lolos pada proses inkubasi, mengikuti kegiatan bisnis matching, membantu kegiatan riset pasar, promosi dan publikasi lainnya, dan pelepasan tenan inkubator yang sudah mandiri. Nah, inilah 3 kerangka acuan kerja yang rencananya akan dilakukan. Nah, kemudian setelah itu di dalam perencanaan ini tentunya kami membutuhkan dana, ya. Nah, pada tahapan pra-inkubasi ini, di mana dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, pada fase tadi ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada sosialisasi, ada pembuatan materi dan publikasi, ada seleksi administrasi dan wawancara,
kemudian ada pelatihan. Nah, pelatihan inilah yang akan memberikan eh, apa informasi lebih bagus lagi kepada calon-calon tenan. Nah, kemudian ada fase di mana tahapan inkubasi ini di mana dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Nah, disinilah akan banyak kegiatan ya, antara lain pelatihan intermediate, pelatihan lanjutan, mentoring rutin, kemudian sampai kepada validasi pasar. Nah, di mana dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Nah, kemudian di fase terakhir yaitu pasca inkubasi, di mana dilaksanakan kurang lebih 3 bulan melalui business matching, workshop teaching dan legalitas, kemudian dokumen keberlanjutan tenan. Nah, ini yang kami rencanakan selama kurang lebih 1 tahun ini dengan 3 tahapan tadi. Nah, kemudian uh, selama ini ada banyak hal yang sudah kami lakukan di MEB UMI ini. Nah, antara lain setiap tahun kita melaksanakan UMI Expo. Nah, di mana pada saat UMI Expo ini kami melaksanakan beberapa kegiatan bersama berlangsung di UMI Expo ini. Kita mengadakannya di dalam kampus ya di UMI, dan pada saat UMI Expo ini seluruh fakultas akan hadir me- me- memamerkan ataukah memamerkan semua produk-produk, baik itu dari produk dari dosen maupun dari mahasiswa yang selama ini khususnya kepada mahasiswa yang selama ini kita sudah kasih materi mulai dari ide dan sampai bagaimana ide-ide ini tadi dapat terwujud. Nah, kemudian ada pula di bimbingan teknis ini kita berikan materi-materi mulai dari mereka ada ide, kemudian kita bimbing mereka sampai nanti beberapa tingkatan itu menghasilkan sebuah legalitas. Nah, kemudian ada pendampingan wirausaha di mana pada saat kita sudah selesai pembimbingan atau bimbingan teknis, kita bimbing bagaimana supaya mereka bisa eksis. Nah, kemudian setelah mereka ada bisnis mereka berjalan, utamanya di mahasiswa ini, kita melaksanakan sebuah kegiatan itu BizPlan competition. Nah, di mana pada saat ini siapapun mereka biasanya kita laksanakan pada saat menjelang ataukah dalam rangkaian Milad UMI. Nah, di mana dalam BizPlan ini kita menghasilkan tenan-tenan yang betul-betul sudah berjalan, dan ini kita juga laksanakan mengundang dari tenan in-wall ya. Jadi ada in-wall dan ada out-wall. Nah, kemudian apabila ada kegiatan pameran di luar dari ada UMI, nah kita akan ikut ya, biasanya diundang oleh LLDikti ataukah dari beberapa instansi yang mengundang kita untuk ikut pameran. Nah, itu antara lain agenda rutin dari MIIB UMI. Nah, kemudian selain itu uh, ada berapa daftar tenan yang binaan yang selama ini kita sudah uh, jadikan sebagai tenan in-wall ya maupun out-wall. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik di pembinaan itu, misalnya ada Kopi Umi. Nah, Kopi Umi ini adalah sebuah brand yang sudah yang apa namanya, di mana kopi ini diproduksi sendiri di dalam kampus, dan itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan alhamdulillah selama ini kita mendistribusikan kopi ini karena ada dalam bentuk bubuk, ada dalam bentuk siap minum. Nah, ini didistribusi di beberapa tempat. Nah, kemudian ada Black Berry ini adalah apa? Black Brick ini adalah satu usaha dari mahasiswa yang menghasilkan satu satu apa namanya brick ya, dalam bentuk itu dari bonggol jagung ya, bonggol jagung. Dan ini sudah berjalan. Nah, kemudian ada Gipis, di mana aplikasi ini, Gipis ini adalah hasil mahasiswa yang aplikasinya
bisa menyambungkan antara nelayan dengan rumah makan tanpa melalui perantara yang selama ini terjadi. Nah, jadi ikannya segar dan harga pun bersaing, boleh lebih murah lagi. Karena ini langsung antara nelayan dengan rumah makan. Nah, kemudian ada mace, yaitu merica dan cengkeh, di mana produknya ini kita pasarkan dan menggabungkan dengan melalui aplikasi. Ada Carify. Carify ini adalah satu aplikasi yang menghubungkan antara penumpang dengan bus, ya. Ada Guilinta, ini satu juga produk dari mahasiswa. Nah, dan beberapa tenan binaan daripada MIB yang sudah berjalan selama ini. Nah, kemudian ada selain itu ada beberapa kerjasama sama ini. Nah, yaitu antara lain kerjasama dengan BBPSDM Makassar, ya, itu dari dan Komdiji juga. Kemudian MMBU UMI juga sudah mendapatkan semacam penghargaan dari Kemenkop RI, ya, sebagai mitra selama ini. Nah, kemudian dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang menjadi kegiatan secara mandiri. Nah, kemudian ada beberapa kerjasama, ya, kemudian MMI Bu Umi ini sebagai member dari IB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, dan ada beberapa kerjasama lagi, misalnya dengan BRI, dengan Diskop UMKM Sulsel, Disnaker, dan seterusnya. Nah, kemudian program pemerintah, ya, kerjasama. Nah, tahun lalu kita melaksanakan ataukah mendapatkan amanah kepercayaan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dengan mendapatkan program Wirausaha Merdeka 2024, dan saat itu MMI Bumi melaksanakan atau diamanahi 200 mahasiswa, baik dari UMI sendiri maupun dari 12 perguruan tinggi yang ada di sekitar Makassar. Nah, 200 orang mahasiswa ini yang kita bimbing, ya, mulai dari mereka dari beberapa kampus ini, dan mereka menghasilkan satu produk di akhir, dan mereka di mentoring, ya, di mentoring mereka kita kirim kepada UMKM yang sudah berhasil. Nah, itu adalah satu kegiatan yang berakhir dengan demo day di satu mall di Makassar. Nah, kemudian dengan pemerintah juga ini pelaksanaan kedai reka yang sudah berjalan beberapa tahun. Nah, kemudian kerjasama dengan Digitalin Scholarship Komdiji 2025, dan sudah berhasil mencetak beberapa alumni dari Komdiji ini untuk mendapatkan materi-materi yang perkembangan saat ini. Nah, kemudian strategi mengikuti menginkubasi koperasi kurang lebih, ya, sama dengan yang kami lakukan selama ini, penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan, pendampingan, baik dari sisi penataan administrasi, kemudian manajemen, pendampingan SOP, intinya di organisasi koperasi. Nah, kemudian modernisasi sistem manajemen dan digitalisasi. Nah, diharapkan dengan adanya ini, kita ingin koperasi-koperasi ini benar-benar menjalankan sebagai sistem informasi yang lebih mudah. Nah, kemudian penguatan modal bisnis koperasi. Nah, di mana pada saat nanti strategi ini kita ingin bagaimana koperasi-koperasi ini mengembangkan bisnisnya betul-betul dengan model bisnis yang lebih efektif dan efisien. Kemudian strategi lainnya adalah penguatan keuangan dan akses permodalan. Nah, di mana pada saat pendampingan nanti kita ingin koperasi-koperasi ini kuat secara permodalan secara mandiri, atau bekerja sama dengan pihak lain yang bisa mendapatkan kepada mereka modal atau modal usaha atau modal kerja. Nah, kemudian inovasi produk dan pengembangan usaha. Nah, di mana kita ingin
Dengan pendampingan ini, menginkubasi koperasi ini, kita ingin usaha yang selama ini belum 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 mungkin terlalu bagus, kita ingin meningkatkan, ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian distribusi maupun industri lainnya. Nah, kemudian ada namanya pendampingan intensif dan coaching. Nah, kita ingin dengan adanya tadi mentoring ini, adanya pendampingan, kita ingin agar mereka benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan apa yang mereka sudah buat programkan. Nah, kemudian penguatan keuangan dan akses permodalan. Nah, ini sangat penting agar mereka bisa lebih menata, memanage mereka punya keuangan sehingga apa yang mereka programkan di RAD dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada namanya rebranding dan penguatan citra koperasi. Nah, mungkin kita tahu selama ini bahwa koperasi banyak yang berhasil, banyak juga yang belum berhasil. Nah, kita ingin dengan adanya mentoring ini, adanya pendampingan ini, kita ingin benar-benar mengedukasi masyarakat bahwa koperasi itu manfaatnya sangat luar biasa. Nah, dengan itu kita ingin bagaimana adanya namanya pencitraan koperasi kembali baik, rebranding koperasi sehingga nama koperasi kembali baik ya dengan niat baik bahwa koperasi ini membantu dan ini menyejahterakan anggotanya. Nah, kemudian pembangunan ekosistem koperasi berkelanjutan. Nah, harapannya dengan adanya pendampingan ini koperasi betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bagaimana adanya kerjasama antara koperasi sesuai dengan prinsip koperasi, sehingga koperasi yang ada bisa benar-benar menjalin kerjasama dan bisa saling membantu dalam hal pengembangan modal, baik modal maupun apa namanya manajemen dan seterusnya, sehingga koperasi bisa lebih eksis ke depan. Nah, seperti itu. Nah, demikian apa namanya, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kesempatan kali ini. Semoga apa yang menjadi harapan MEIB UMI bisa terwujud dan bisa menjadi salah satu bagian dari pengembangan koperasi ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.